Kami bersyukur Tuhan sudah mengantar kami sampai kepada penghujung tahun ini. Kami boleh rasakan tuntunan
Song leader dia. Song leader dia di surga. Pemimpin puji-pujian. Tapi dia tidak setia. Dia tidak taat. Itu yang membedakan percayanya kita, umat pilihan Tuhan, dengan percayanya iblis. Maka jangan menganggap sudah cukup kalau hanya sekedar percaya. Tapi kita tidak belajar untuk setia kepada firman-Nya. Kita tidak belajar untuk tetap taat kepada Dia. Ini harus kita pahami sebagai orang-orang percaya. Saya maklum kita semua dalam proses menuju ke tahap itu. Tapi jangan berhenti sekedar percaya. Tapi kita tidak mau setia kepada Tuhan. Kita tidak berusaha untuk taat kepada firman-Nya. Ketika unsur ini harus saling melengkapi, barulah iman kita boleh dikatakan bulat, kokoh. Bapak Ibu ingat perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Bukan perumpamaan ya. Kalau kamu punya iman sebiji sawi saja, kamu dapat memindahkan gunung ini. Mungkin yang dimaksud adalah gunung-gunung persoalan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biji sesawi memang kecil. Tapi pokok intinya bukan pada kecilnya. Mungkin ada biji yang lebih kecil lagi. Tapi yang dimaksud di situ adalah bulat. Biji sesawi itu kecil tetapi bulat. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Yerusalem, akan melihat pohon sawi yang sebenarnya bukan sayuran yang tingginya cuma segini. Tapi pohonnya mungkin ada setinggi pohon rimbang. Benar saja burung-burung bisa bersarang di atasnya. Biji sesawi itu bulat. Demikianlah seharusnya iman kita bukan lagi gepeng ya. Tapi bulat. Keyakinan, kepercayaan yang bulat. Ketaatan kita yang kita pertahankan setia. Itulah yang mampu memindahkan gunung-gunung persoalan. Tidak lagi setengah-setengah percayanya, bulat. Itulah iman. Halo, salam. Coba kita cek Bapak Ibu dengan kerendahan hati. Check up rohani itu penting, bukan hanya check up fisik. Coba check up rohani, bagaimana iman kita. Dalam hal ini enggak usah kita tiru prinsipnya para dokter. Kalau dokter dia pasang alat di sini, orang lain yang diceknya. Hari ini coba kita cek diri sendiri. Kita cek diri sendiri, iman kita. Bagaimana kesetiaan kita mengiring Tuhan? Bagaimana ketaatan kita? Sehatkah? Kalau belum, saatnya kita berusaha mempersehat iman kita. Itulah secara singkat Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang iman, cobalah cek iman kita. Kita percaya, setia, dan taat. Kita lanjut, saya cepat-cepat aja. Pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma pasal 5 ayat 5. Oleh karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita, ada satu keyakinan, ada satu rasa percaya berkaitan dengan iman tadi, bahwa pengharapan kita akan digenapi. Janji-janji itu akan dipenuhi, digenapi pada waktunya.
tidak mengecewakan apa yang kita harapkan di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus yang memeteraikan di sini ada satu keyakinan iman. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan akan genapi pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Kita saja yang kurang sabar. Makanya kasih tadi itu sabar. Buah-buah roh itu panjang sabar. Kita sabar menantikan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani pasal 10 ayat 23. Ia yang menjanjikannya setia. Allah itu setia pada janjinya. Mari kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Bahwa kita masih panjang umur. Tapi firman Tuhan menjanjikan kita punya hidup yang kekal. Keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Itu pengharapan-pengharapan. Karena belum kita genap, belum kita rasakan, belum kita masuk kepada waktunya. Tapi kita yakin pengharapan kita di dalam Tuhan. Janjinya itu setia Dia. Teguh pegang bahwa di dalam Tuhan ada surga untuk kita. Amin. Karena tidak ada yang pulang dari sana. Kalau dulu orang tua kita agak susah diyakinkan, kita bilang di sana itu indah, Opung, Inang. Surga itu indah, tidak ada air mata. Semua indah. Memang udah pernah ada yang pulang dari sana katanya. Mana ada yang udah pulang dari sana? Tapi kita punya keyakinan apa yang dijanjikan Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan tempat di dalam kekekalan yang indah bersama dengan Tuhan. Pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bukan saja tentang hidup yang kekal, bagaimana Dia memelihara hidup kita di dunia ini. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bolehkah itu kita pegang? Karena apa? Karena Dia yang menjanjikannya setia. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting lagi kita bahas. Kasih. Karena yang tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kalau tadi kita sudah baca ayat 7 seterusnya itu adalah anatomi dari kasih. Sekarang bagaimana kita mempraktekkannya? Karena di dalam pasal yang ayat yang ke-13 ini itu sudah masuk dalam kategori perintah. Bukan lagi penjelasan, ini perintah. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Ini perintah ketika Tuhan Yesus ditanya, hukum apa yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang pertama kita belajar sama-sama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Bagaimana aplikasinya? Itu yang penting. Baru nanti kita bahas yang kedua, mengasihi sesama. Ini baru merupakan perenungan. Saya mengajak Bapak Ibu kita merenung dalam hidup kita. Yang sudah kita jalani hari-hari yang lalu.
Bagaimana kita mengasihi Tuhan ini? Aplikasinya bagaimana? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dalam 1 menit mungkin kita sudah muncul satu sikap. Bagaimana selama ini cara kita mengasihi Tuhan? Mungkin berbeda-beda pengalaman kita, cara kita mengasihi Tuhan. Namun saya mau cerita satu pengalaman, satu kesaksian hamba Tuhan. Itu hanya menjadi satu pembanding, satu ilustrasi bagi kita. Dia bagaimana menerjemahkan ayat ini dalam hidupnya. Seorang hamba Tuhan bernama Richard Wurmbrand. Kita sebut aja Richard. Dia tinggal di Rumania, negara komunis. Di mana komunis sangat melarang aktivitas agama Kristen. Tapi Richard setelah terpanggil dan bertobat, dia tidak tahan untuk tidak bersaksi. Dia tidak tahan untuk tidak memberitakan Injil kepada mereka-mereka yang dia kenal. Dia siap menanggung risiko dari pemerintah. Pada akhirnya dia ditangkap, dimasukkan penjara karena dia selalu menyebarkan Injil kepada masyarakat. Dihukum 2 tahun, 3 tahun, lepas keluar. Tapi dorongan itu tetap dia tidak sanggup untuk menahan, untuk tidak bersaksi. Dia layani lagi. Dia bentuk gereja bawah tanah. Sebetulnya bukan gereja, hanya seperti komsel lah, 10 orang satu kelompok. Ibadahnya sembunyi-sembunyi. Ketahuan, ditangkap lagi. Masuk lagi penjara. Berkali-kali. Keluar masuk. Total dia sampai 14 tahun di dalam penjara. 3 tahun terakhir, dari yang 14 itu, dia ada di dalam sel yang khusus sendirian di ruangan yang gelap. 3 tahun. Biasanya kata orang, keluar dari sel yang gelap itu tidak ada yang hidup beres. Pasti gila. Kalaupun hidup. Kalau tidak mati. Tapi Richard oleh kasih karunia Tuhan, dia punya trik untuk tidak gila. Dalam ruangan yang gelap itu, dia sendirian. Hanya satu suara yang dengar. Hanya bisa satu suara yang masuk. Dalam ruangan itu, petugas penjara memasang satu speaker kecil. Dan berbunyi terus-menerus, komunis itu baik. Komunis itu baik. Hanya satu suara itu terus-menerus. Tapi Richard punya cara untuk melawannya. Setiap kali suara itu dia dengar, komunis itu baik. Dia bilang, Tuhan Yesus yang baik. Setiap kali dia dengar suara itu, dia lawan, Tuhan Yesus yang baik. Bapak Ibu bayangkan betapa beratnya dia berjuang. Karena suara yang masuk itu sudah direkam mesin yang berbicara. Tapi dia harus melawan dengan kesadarannya. Tuhan Yesus yang baik. Setiap kali suara itu, Tuhan Yesus yang baik. Hanya ketika tidurlah dia bisa bebas berbicara. Sepanjang dia bangun, dia harus counter. Harus counter suara itu. Tuhan Yesus yang baik. Itu 3 tahun dia di dalam ruangan gelap. Dan ketika dia dibebaskan, tidak ada yang menjemput.
dari penjara itu untuk berjalan ke rumahnya. Dia saksikan sepanjang perjalanan, sampai 100 meter perjalanan bisa 5 kali dia berhenti. Bukan karena capek. Dia mengagumi bunga-bunga yang tumbuh di halaman rumah orang lain. Dia lihat, Tuhan luar biasa. Indah kali ciptaanmu Tuhan. Dia berjalan lagi, dia lihat, Tuhan luar biasa ciptaanmu. Karena selama 3 tahun dia tidak bisa melihat apa-apa. Gelap. Begitu melihat bunga, dia kagumnya luar biasa. Bagaimana kita yang hidup di alam bebas, tak punya waktu kita mengagumi bunga-bunga ini. Tak punya waktu kita mengagumi indahnya ini lagi. Karena kita ada di zona nyaman. Bagi Richard, sesuatu yang luar biasa untuk dikagumi ini. Dia berjalan berhenti hanya untuk mengagumi, menyaksikan. Dan pada akhirnya, Richard ditebus oleh satu yayasan Kristiani dari Amerika dengan $10.000 supaya dia dibebaskan dari Rumania. Dia dibawa ke Amerika. Di sana dia difasilitasi mendirikan satu yayasan penginjilan untuk orang-orang komunis dengan mencetak buku-buku, diseludupkan ke negara-negara komunis. Dan yayasan itu juga ada di Indonesia, Suara Martir. Kalau saudara pernah dengar, Yayasan Suara Martir itu didirikan oleh Richard. Dan dulu ada satu hamba Tuhan juga yang pernah khotbah di tempat ini, berafiliasi dengan yayasan itu, Bapak Jenderal Situmorang. Richard tidak bisa menahan untuk tidak bersaksi. Dia menerjemahkan ayat ini dengan pengabdiannya. Siap masuk penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dipanggil juga untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita menerjemahkan ayat ini? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Bagaimana kita menerjemahkan ayat ini? Coba kita renungkan Bapak Ibu. Ibrani pasal 12 ayat 4, boleh diklik coba satu ayat. Ibrani pasal 12 ayat 4. Dapat ayatnya? Oke. Kita baca sama-sama. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Itu kepada jemaat yang disampaikan oleh penulis Ibrani. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Katakanlah untuk melawan keinginan daging, kita belum sampai mencucurkan darah. Adalah satu kasih karunia untuk Richard. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti Richard. Tapi paling tidak kita semua diberikan kesempatan bagaimana menerjemahkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, dan pikiran. Kita belum sampai mencucurkan darah. Kita hidup dalam negara yang aman, bebas bersaksi, bebas melayani, bebas beribadah.
Cukupkah kita, khususnya kami para pelayan ini, hanya dengan hujan gerimis cukup bagi kami alasan untuk tidak datang? Hanya oleh sedikit pilek-pilek cukup alasan bagi kami untuk tidak melayani? Hanya karena kurang dihargai, kurang dipuji di bidang pelayanannya, kami mandele. Halo, pelayan GPI, cukupkah itu alasan bagi kita untuk tidak maksimal melakukan tugas kita masing-masing, memberi yang terbaik untuk Tuhan? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kiranya pengalaman Richard bisa memacu semangat kita untuk memberi yang terbaik untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk memberi yang terbaik untuk melayani Tuhan. Mungkin masih banyak cara ini dikembangkan renungan ini. Bagaimana cara Bapak Ibu menerjemahkan ayat ini? Ini renungannya. Bagaimana Bapak menerjemahkan aplikasinya ayat ini dalam hidup sehari-hari untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bagaimana aplikasinya? Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Saya menerjemahkan demikian. Mungkin Bapak Ibu punya satu cara yang lain tapi kira-kira sama mungkin. Saya membuat siapa sesama manusia itu. Saya menerjemahkannya adalah orang-orang terdekat lebih dulu. Ini bukan nepotisme ya. Ada ring 1, ring 2, mungkin ring 3. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Bagi saya yang terdekat adalah istri saya. Bagaimana kita mengasihi pasangan hidup kita? Istri, suami istri, istri ke suami. Bagaimana kita mengasihinya? Kemudian antara orang tua dan anak. Terapkan. Masih satu rumah ini ya. Suami, istri, istri, suami, orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua. Itu ring terdekat. Kita praktekkan dulu ini. Kemudian saudara kandung yang ada hubungan darah dengan kita. Saudara kandung saya, saudara kandung istri saya, anak-anak saya, kakak dengan adik, adik dengan kakak. Bagaimana ini dipraktekkan dalam keluarga? Itulah ring 1. Kemudian saudara seiman. Saudara seiman dalam lingkup yang lebih khusus lagi. Kami sepakat komsel sawit contohnya. Kami harus buktikan dulu sesama di komsel sawit. Baru seluruh BFM. Setelah seluruh BFM, mungkin orang di luar sana, teman-teman satu bisnis, satu profesi, kita menerjemahkannya dari lingkup yang terdekat. Jangan kita langsung menjangkau ke sana, tapi yang dekat pun tak bisa kita praktekkan. Suami istri sudah kehilangan kasih mula-mula.
tapi pergi melayani ke sana. Jomplang katanya. Mulai dari rumah. Karena firman Allah, di mana 2-3 orang sehati, maka doa kita dijawab. Teman sehati, teman sekutu yang paling klop itu adalah pasangannya dan anak-anak. Bisakah kita praktekkan ini? Jangan keluar kita terkenal baik, tapi di rumah pasangan hidup kita tidak menemukan kedamaian. Orang Karo, ada istilahnya cuan paconok. Ada yang ngerti itu? Alat pertanian. Lebih tajam ke ladang orang daripada ke ladangnya katanya. Keluar orang itu terkenal baik, tapi di rumah semua orang gemetar bikinnya. Mulai dari rumah. Saya pernah katakan di ibadah pria sejati gabungan dengan wanita setia. Ada satu mutiara yang hilang dalam rumah tangga. Sering orang tidak menyadarinya. Yaitu kasih mesra. Itu adalah mutiara yang hilang. Hampir tidak ada lagi kasih mesra pasangan suami istri. Tapi semua berjalan dengan begitu saja. Masing-masing melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Si laki-laki lakukan tugasnya, perempuan lakukan tugasnya. Tapi di antara relasinya tidak ada lagi kasih mesra. Sama seperti mesin bekerja di program tak punya rasa. Itu adalah mutiara yang hilang dalam keluarga-keluarga. Firman Tuhan sudah mengantisipasi, kasihi sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Anggaplah, bukan anggap, memang harusnya begitu. Pasangan kita adalah diri kita. Karena ketika diberkati dulu dia katakan, firman Tuhan katakan, kamu bukan lagi 2 tapi 1. Bagaimana Bapak Ibu aplikasikan ayat ini? Ini perintah. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini firman untuk direnungkan, dikembangkan di dalam kehidupan kita. Namun singkatnya, kira-kira garis singkatnya, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Salah satu adalah kita tahan menderita untuk Tuhan. Walaupun penderitaan kita hanya terbatas, yang Tuhan izinkan karena Tuhan sangat pemurah, tidak seperti Richard. Penderitaan kita mungkin diejek, fanatik kali, enggak peduli lagi adat karena ikut Tuhan, macam-macam komentar. Itu adalah penderitaan. Hanya sekedar itu yang Tuhan izinkan bagimu. Tahan menderita. Setia sampai akhir. Berjuang terus. Tidak malu atau tidak malas untuk bersaksi. Kadang kita kan malu untuk bersaksi. Nanti dikira begini-begini. Ayo melayani yuk. Agak malas hari ini. Tidak hitung-hitungan, tidak pelit untuk Tuhan. Kalau memang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan tidak hitung-hitungan. Nyawa pun diserahkan. Tapi Tuhan maha baik. Dia tidak minta nyawa kita. Hanya minta waktu kita. Hanya minta sebagian dari berkat yang kita punya. Yuk melayani. Aduh, gak ada waktu. Sibuk.
Ibrani tadi katakan perjuanganmu melawan dosa tidak sampai mencucurkan darah. Hanya waktu yang dia minta. Hanya sebagian dari berkat itu dia minta. Tahan menderita, setia sampai akhir. Tidak malu untuk bersaksi. Tidak pelit untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa yang kami dapat? Murid-murid Yesus pernah bertanya, Tuhan apa yang kami dapat? Tuhan tidak menutup mata atas kebutuhan kita. Ayat yang terakhir tolong dia. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 tadi sudah kita nyanyikan di sini. Satu Korintus pasal 2 ayat 9. Boleh dilihat di HP-nya, boleh ditampilkan bagi yang tidak bawa HP. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ingat, yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Banyak hal yang tidak kita pikirkan untuk ke depannya. Banyak hal yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita rencanakan. Tapi semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu 10 tahun yang lalu saudara belum memikirkan, bahkan belum ada rencana pun. Tapi sekarang Bapak Ibu lihat cara Tuhan bagaimana memberkati Bapak Ibu. Jangan nistakan itu. Jangan lupakan itu. Bahkan 5 tahun yang lalu kita nggak terpikir bahwa Tuhan membawa kita seperti ini. Seperti apa adanya kita sekarang, Bapak Ibu. Tidak muncul dalam hati. Tapi Tuhan sudah sediakan itu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya apa yang kami dapat, jikalau kami mengiring Tuhan dengan sedemikian, saya tidak katakan bahwa saudara dan saya tidak perlu berdoa dengan tanda petik. Saya tidak katakan tidak perlu berdoa. Tapi sebelum kamu doakan, Tuhan sudah sediakan itu. Jikalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sebelum kamu minta, Tuhan sudah sediakan itu. Ketika kita berdoa, itu hanya eksekusinya. Mempercepat itu tiba di kita. Tapi Tuhan sudah sediakan itu semua. Bagaimana Bapak Ibu menerjemahkan ayat ini? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Apa yang kamu rindukan? Apa yang kamu rindukan? Bahkan belum pernah muncul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Yang jelas kita harus setia, taat pada firman-Nya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Para pemain musik,
apa yang tidak pernah terlihat, apa yang tidak pernah dipikirkan tadi. Kita nyanyikan satu pujian tadi, apa yang tidak pernah dalam pikiran kita, yang tidak pernah kita dengar, tapi Tuhan sudah sediakan itu semuanya. Segala perkara bagi kami. Kuasa-Mu tak berubah. Kuasa-Mu tak berubah bagi hidup kami.
kasih Tuhan, menyediakan segala kebutuhan kami. Engkaulah yang sanggup, Yesus sanggup. haleluya. Kami percaya pada pemeliharaan-Mu Tuhan. Haleluya, Percaya kuasa-Mu melindungi kami. Kami percaya anugerah-Mu besar bagi kami. Kami percaya Tuhan sanggup. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam nama-Mu, dalam kehendak-Mu. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan Engkau sanggup. Engkau sanggup. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya kasih-Mu begitu besar atas kami. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib supaya kami beroleh kehidupan kekal, supaya kami telah ditebus dari kutuk kematian, ditebus dari kutuk kemiskinan, ditebus dari kutuk penyakit, sehingga kami hidup di dalam damai sejahtera-Nya Tuhan. Bapa, ini komitmen kami hari ini. Kami akan terus belajar Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Kami akan berusaha Tuhan, beri kami kemampuan untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Bapa, beri kami kemampuan juga untuk mengasihi sesama kami seiman, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara tentang firman-Mu, tapi firman Tuhan terus berkarya, firman Tuhan terus bekerja di dalam setiap kami. Allah Roh Kudus mengurapinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dalam doa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu kita, supaya semua anak-anak sekolah minggu kita semua semakin diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Saya undang untuk anak-anak sekolah minggu bisa masuk ke dalam, dan kita angkat lagu satu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
Ibu untuk kembali duduk. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setiamu Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi anak-anak yang memiliki iman, pengharapan dan kasih di dalam hidup kami Bapa. Amin. Bapa, kami mau memberi untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan pekerjaan yang terbaik. Karena anak-anak Tuhan, semuanya akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari trio Wanita Setia. Doa roh biang
lagi ubah dulu. Di dalamku luput dosa tapi urap baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, pujian yang sangat menyenangkan hati Tuhan, amin. Kita akan melihat pengumuman kita untuk seminggu ke depan.